Selamat sore semuanya. Kita akan membahas bahasan hari ini untuk tema Call to Worship. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan anugerahkan sehingga tiap-tiap saat kami boleh mendapat pembentukan sehingga pikiran kami dibentuk oleh keindahan dari cara berpikir yang Tuhan mau bagikan kepada kami. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga di dalam keindahan itu kami boleh menikmatinya sehingga kami memilih untuk mengikut Tuhan ketimbang mengikuti apa yang dunia dan kecemaran tawarkan. Tuhan tolong kami sehingga kami mengerti apa yang besar dan agung yang kami peroleh dari Tuhan kami. Sertai hamba-Mu dan sertai setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, untuk hari ini kita akan melihat dari Mazmur 29. Mazmur 29 ini jadi tema pembahasan kita. Saya bacakan semuanya ayat-ayat ini. Saya bacakan dari bagian ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Baik saudara, ini pembahasan hari ini kita akan fokuskan ke dalam Mazmur 29 dan kita bagi dalam dua, yaitu yang pertama kita melihat bagaimana Mazmur ini mengisahkan tentang panggilan untuk beribadah. Lalu yang kedua kita akan bahas bagaimana Mazmur ini menjadi apologetik bagi tanda kutip panggilan beribadah versi dunia. Nah, kita akan mulai dari pembahasan pertama, yaitu bagaimana Mazmur ini bisa dipahami sebagai panggilan untuk beribadah. Nah, tentu bagian pertama yang kita bisa lihat, bagian pertama 1.1 kalau mau dibilang. Mazmur 29 ini mengajarkan panggilan untuk beribadah karena dibuka dengan perkataan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan berikan kemuliaan. Jadi ada panggilan untuk memuliakan Tuhan kepada penghuni sorga. Lalu di dalam ayat yang ke-9 di stanza yang kedua dikatakan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Nah, ini juga worship ya, ini panggilan untuk beribadah di bagian pertama dan bagian kedua. Nah, jadi di dalam pendahuluan dan di dalam bagian endingnya ada seruan untuk beribadah. Tentu endingnya kita bisa lihat ada di dalam ayat yang ke-11. Tapi ayat 11 itu menyatakan Tuhan memberkati umatnya, dan di ayat 9 sudah menyatakan bahwa umat Tuhan berseru hormat. Tapi juga ada bagian yang kedua, bagian 1.2 kalau mau dibilang, yaitu bahwa di dalam ayat yang ke-3, 4, 5, dan 7, 8 juga dan 9 itu dikatakan suara Tuhan. Ayat 3, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Ayat 4, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Ayat 5, suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan seterusnya. Saudara, di dalam ayat yang kita lihat tadi, ayat-ayat tadi ada kata suara Tuhan. Nah, ini suara Tuhan itu pakai kata call. Jadi ini bukan firman. Suara Tuhan yang dimaksud bukan Tuhan berfirman dalam pengertian biasa. Tentu call juga bisa berarti berkata, tapi jarang dipakai untuk kata berkata ya. Nah, call itu lebih banyak dipakai untuk sebuah undangan atau sebuah pernyataan yang sifatnya itu bukan suara ya, bukan kata-kata yang ada makna. Jadi ini seperti suara yang menyita perhatian. Itu call. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab suci, biasanya kata untuk firman itu memakai davar atau kata amar. Jadi kalau kita lihat Kejadian 1,
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu pakai vayomer, itu kata dari kata dasar amar. Lalu di dalam bagian lain, misalnya ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, ini Kejadian 15 baru muncul. Sebelumnya Tuhan pakai kata amar. Nah, di dalam Kejadian 15 Tuhan berbicara kepada Abraham, di situ baru ada kata dafar. Nah, ini jadi kata yang dipakai untuk perkataan atau firman. Nah, sedangkan di dalam pasal yang ke-29 atau Mazmur yang ke-29, kata yang dipakai itu adalah kata call. Kata call itu lebih kepada sebuah pernyataan yang menarik perhatian, suara yang menyita perhatian. Atau dengan kata lainnya panggilan yang tidak bersifat kata-kata. Ini dijelaskan dengan sangat menarik di Mazmur 19. Coba kita lihat Mazmur 19 di dalam ayat yang ke 4 dan 5, saya bacakan Mazmur 19 ayat 4 dan 5. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Saya sudah coba terjemahkan dari kata Ibrani dengan lebih akurat dengan melihat interlinear. Dikatakan di ayat 4 itu sebenarnya bisa seperti ini kalimatnya. Suara pakai kata call, suara mereka tidak ada kata-kata. Dan tidak ada kata-kata. Kata-kata yang pertama pakai kata davar atau devarim. Kata-kata yang kedua pakai kata omer atau amar. Tetapi terdengar sampai ke ujung bumi. Ini panggilan beribadah sebenarnya, Mazmur 19. Nah, tiga kata yang bisa dipakai untuk suara atau kata itu dipakai di Mazmur 19 ini. Jadi ayat yang keempat itu tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Lebih tepat diterjemahkan call yang dinyatakan itu tidak bersifat dafar dan tidak bersifat amar. Jadi call, ya bisa diterjemahkan suara atau kata-kata juga dalam kasus yang jarang, biasanya suara ya. Suara mereka tidak berkata-kata dan tidak berkalimat. Atau kalau pakai versi LAI dikatakan suara mereka tidak ada berita dan tidak ada kata. Jadi suaranya bukan bersifat berita dan bukan bersifat kata. Sehingga ayat 4 ini lebih tepat diterjemahkan bahwa suara mereka, bukan suara mereka tidak terdengar ya sebenarnya. Jadi ayat 4 bisa dikatakan tidak ada berita dan tidak ada kata dalam suara mereka. Mereka bersuara, alam. Ini lagi bicara alam kan di ayat yang kedua dan ketiga. Alam itu bersuara tapi bukan lewat kata. Bukan lewat dafar, bukan lewat amar. Menarik, Mazmur 19 berbicara tentang Taurat baru di ayat 8. Tapi menyatakan bahwa pesan Tuhan di dalam alam sama jelasnya. Meskipun tidak pakai dafar, tidak pakai amar. Tidak pakai kata-kata, tidak pakai berita. Tapi ada suara. Tuhan bersuara dengan sangat jelas melalui alam. Nah, Mazmur 29, kita balik ke Mazmur 29. Mazmur 29 itu menyatakan bahwa Tuhan itu bersuara di dalam segala hal. Kita lihat di ayat 3, suara Tuhan call, ini bukan suara firman ya, tapi suara call. Suara Tuhan di atas air, ada panggilan Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Ayat 4. Suara Tuhan penuh kekuatan. Lagi-lagi pakai call. Seluruh Mazmur 29 pakai kata call. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ayat yang ke-7. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Ayat 8. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Ayat 9. Suara Tuhan membuat anak rusa betina mengandung beranak. Kalau saudara nggak ngerti apa maksudnya suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Lebih tepat lagi adalah bahwa ketika ada anak rusa yang dilahirkan, itu adalah sesuatu yang merupakan suara Tuhan, panggilan Tuhan. Nah, saudara, kita kurang ngerti ya, karena kita masih bingung apa indahnya atau apa dampaknya suara itu menyatakan panggilan lewat rusa yang beranak. Tapi di dalam puisi dan sastra dari orang-orang timur dekat kuno, anak rusa itu adalah pernyataan keindahan yang sangat bagus ya, sangat tinggi. Jadi sebenarnya kalau saya mau fokus sedikit ke dalam ayat yang ke-9 karena agak aneh bagi kita. Keadaan ini keadaan indah, anak yang dilahirkan oleh rusa betina. Lalu setelah itu nggak berapa lama anak itu mulai loncat-loncat, lain dengan anak manusia. Waktu dilahirkan lama baru dia bisa loncat. Tetapi anak rusa tinggal tunggu beberapa waktu, di dalam hari yang sama dia dilahirkan, dia sudah akan merumput bersama dengan induknya. Nah, ketika anak rusa itu pertama belajar berdiri kemudian loncat, itu digambarkan sebagai sesuatu yang sangat indah. Perasaan orang yang melihatnya itu dibawa ke dalam sebuah keindahan. Jadi ini sebenarnya lagi menekankan keindahan. Tuhan memanggil kita lewat beauty. Lalu di dalam bagian sebelumnya Tuhan memanggil kita lewat kegentaran. Ada keindahan
dan ada kegentaran. Nah, ini merupakan panggilan yang menurut Mazmur 29 membawa sorga beribadah kepada Tuhan, ayat yang pertama, dan membuat orang beribadah kepada Tuhan di baitnya, ayat yang ke-9. Menarik bahwa keindahan dan kegentaran yang kita temukan lewat alam merupakan panggilan Tuhan untuk beribadah. Ini adalah a call to worship. Di dalam kebaktian biasanya gereja akan membunyikan lonceng, ini panggilan beribadah. Atau di dalam tradisi dari timur, gereja di timur maupun juga Islam dipengaruhi dari tradisi timur, itu ada suara yang berseru untuk memanggil orang beribadah. Ya, adzan kalau di dalam tafsiran dari Islam. Jadi panggilan beribadah itu adalah bagian dari ibadah. Undangan, Tuhan mengundang kita untuk hadir. Makanya kalau saudara dan saya menyadari pentingnya undangan itu, kita tidak akan sembarangan dengan waktu ibadah kita, karena ini undangan Tuhan. Nah, jadi di dalam Mazmur 29 ternyata undangan itu bukan hanya bagian dari liturgi ibadah, tapi undangan itu adalah bagian dari seruan Tuhan di dalam seluruh alam. Maka kalau saudara baca Roma 1, saudara jadi ngerti idenya Paulus tentang wahyu umum itu dari mana ya. Roma 1 kita baca dulu ya, ini jadi semacam PA singkat. Nah, di dalam Roma 1 ayat yang ke-18 dikatakan murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah menyatakannya kepada mereka. Jadi Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka, ini kan wahyu umum. Nah, bagaimana cara Tuhan menyatakan diri? Ayat 20. Apa yang tidak nampak dari Dia, itu bisa nampak kepada kita, kepada pikiran. Menampak kepada pikiran itu maksudnya memberikan kesan yang sangat besar. Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Jadi Tuhan menciptakan dunia supaya panggilan kepada kita untuk datang kepada Dia itu terdengar dengan jelas. Mazmur 19 menyatakan itu. Panggilan Tuhan tidak berupa kata davar dan tidak berupa kata amar, tapi jelas terdengar dari satu ujung ke ujung yang lain dari bumi. Nah, dalam pengertian orang kuno, matahari terbit di ujung yang satu dan terbenam di ujung yang lain. Jadi ujung ke ujung menikmati matahari. Maka ya Mazmur 19 mengatakan matahari itu sebenarnya adalah sebuah call to worship. Menarik kata call dalam bahasa Inggris pakai versi call juga dalam Ibrani. Dari Ibrani ya ada call yang sama yang dinyatakan di dalam bahasa Ibrani. Ada huruf kaf, kemudian ada alef, kemudian ada lamet, K-A-L kalau mau dibilang. Jadi call, mirip dengan kata call dalam bahasa Inggris. Jadi menurut Mazmur 19, kalau engkau lihat matahari terbit sampai terbenam, sepanjang dia mengitari bumi, dia sedang panggil orang untuk sujud kepada Tuhan. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan wahyu umum. Jadi wahyu umum itu adalah panggilan Tuhan untuk kita beribadah. Ke wahyu khusus jadinya. Mazmur ini sangat memukau John Calvin. Maka di dalam Institute of Christian Religion, John Calvin itu punya komentar yang sangat unik. Dia mengatakan bahwa wahyu umum Tuhan itu diberikan kepada semua orang, tapi hanya orang yang sudah menerima Tuhan yang menikmatinya. Jadi Tuhan berikan panggilan ke semua orang, tetapi hanya mereka yang sudah diselamatkan lewat wahyu khusus yang menikmatinya. Mereka lah yang menikmati ini sebagai panggilan untuk menyembah Tuhan. Dan ini satu jalur dengan apa yang dijelaskan di Mazmur 29. Karena di dalam Mazmur 29 dikatakan bahwa Tuhan memanggil lewat pernyataannya di atas air, lewat guntur, lewat air yang besar, lewat semarak dari pohon aras, lewat lembu, kemudian lewat anak banteng, lewat apa lagi di sini? Suara yang membuat gentar lewat apa yang Tuhan nyatakan dalam bentuk halilintar mungkin atau badai, di sini gambarannya. Dan karena itu orang di baitnya akan berseru hormat. Saudara pernah pikir ini enggak ya, bahwa saudara datang ke gereja itu karena sudah tidak tahan untuk menyatakan mulia kepada Tuhan oleh sebab apa yang saudara alami di dalam hari-hari saudara berinteraksi dengan alam. Menarik untuk kita dalami bahwa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu misalnya kita terus terpapar oleh alam dan kita menjadi takjub. Kemudian perasaan takjub ini terus bertumpuk, akhirnya kita tidak tahan untuk mengatakan, Engkau Tuhan layak dihormati, sungguh besar Engkau. Lalu saudara datang beribadah dengan dorongan ini. Saya didorong oleh kekaguman saya kepada alam,
sehingga saya mau datang beribadah dan mengatakan hormat bagi Tuhan. Nah, kalau saudara mengalami itu, Mazmur 29 mengatakan itu sama dengan yang dialami di surga. Makhluk sorgawi itu sedang menyembah Tuhan karena mereka mau memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Namun bedanya makhluk sorgawi mengalami itu, dorongan ingin memuji Tuhan karena mereka melihat Tuhan. Ya, di sorga mereka melihat Tuhan. Jadi apa yang mendorong makhluk sorgawi memuji Tuhan? Memandang Tuhan. Lalu apa yang mendorong makhluk duniawi? Atau jangan bilang duniawi ya, kayaknya kesan negatif. Makhluk yang masih di bumi, bumiwi. Makhluk yang di bumi menyembah Tuhan dari dorongan apa? Kan kita tidak lihat mukanya Tuhan, wajahnya Tuhan. Calvin di dalam Institute of Christian Religion mengatakan bahwa Allah yang tidak kelihatan menyatakan diri lewat ciptaan. Jadi sama ya, ada paralelnya. Makhluk sorgawi mengatakan hormat kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka memandang wajah Tuhan. Makhluk di bumi mengatakan hormat di bait suci. Kenapa? Apa yang mendorong mereka? Ciptaan. Seluruh alam menggerakkan mereka untuk memuji Tuhan. Nah, ini bagian pertama ya. Jadi kita melihat keindahan dari tafsiran dari Calvin mengenai hal ini. Tapi saya ingin tambahkan dari tafsiran dari Blaise Pascal. Menarik sekali karena di dalam buku Pangsi, saya nggak tahu gimana harus bacanya Pangsi. Blaise Pascal ini memberikan komentar yang sangat unik. Dia mengatakan, I see terrifying spaces of the universe hemming me in. And I find myself attached to one corner of this vast expanse without knowing why I have been put in this place rather than that. Or why the brief span of life allotted to me should be assigned to me one moment rather than another. Intinya Pascal mau mengatakan, saya begitu gentar melihat alam yang begitu besar, dan saya menemukan diri saya ada di dalam pengalaman kebesaran, pengalaman keagungan dari alam. Dan saya nggak ngerti kenapa saya ada di sini. Dan kenapa saya ditaruh di sini dan bukan di sana. Alam begitu besar dan kita begitu kecil. Dan pengalaman ini membuat saya sangat ketakutan. Nah, ini dikatakan oleh Pascal waktu dia mendeskripsikan pengalaman ketika dia menyadari besarnya alam setelah ada teleskop. Jadi orang dulu belum mengerti besarnya alam karena cuma lihat matahari, bulan, dan bintang. Namun mereka tahu ini alam besar sekali. Nah, waktu teleskop ditemukan, manusia menjadi makin sadar akan besarnya alam. Nah, ini yang dipahami juga oleh Pascal. Dan Pascal mengatakan, perasaan ini menakutkan saya. Jadi dia mengimbangi Calvin ya. Calvin mengatakan alam itu beautiful sehingga kita menjadi kagum kepada Tuhan. Pascal mengatakan alam itu menakutkan sehingga kita gentar di hadapan Tuhan. Nah, tentu Pascal nggak menolak bahwa alam ini indah. Dia mengatakan saya memulai pengalaman mengenal Tuhan lewat keindahan alam. Tapi dilanjutkan dengan pengalaman kegentaran terhadap Tuhan. Nah, jadi gabungan ini tentu Calvin juga menyadari tentang besarnya alam. Calvin bicara tentang halilintar, petir yang menyambar lalu bikin orang bernama Caligula, Gaius Caligula. Ini kaisar Romawi yang gila ya. Namanya Caligula, harusnya Caligula. Nah, Caligula itu sangat kacau hidupnya dan dia merasa dirinya adalah dewa. Tapi tiap kali ada badai, dia nangis-nangis di bawah tempat tidur. Teriak, hentikan, make it stop, sambil nangis seperti anak kecil. Ini terkenal ya tentang dia, orang gila satu ini. Jadi kalau ada petir menyambar, dia ada di kolong tempat tidur sambil teriak, buat berhenti, sambil nangis seperti anak kecil. Dia sangat takut terhadap halilintar. Nah, Calvin mengatakan halilintar memang berguna untuk bikin kita mempunyai kesan Allah itu besar, menakutkan. Tapi ini ditekankan lebih lagi oleh Pascal. Jadi ketika kita memikirkan tentang gabungan, Calvin bilang alam itu indah, Pascal bilang setuju, tapi saya juga lihat alam itu menakutkan. By the way, dua orang ini orang Prancis dua-duanya ya. Jadi dua-duanya menggabungkan pengertian yang tepat tentang wahyu umum. Bahwa Tuhan itu bukan cuma indah, Tuhan juga menakutkan. Dan kalau saudara cuma tahu dia indah, mungkin kita bukan mau sujud menyembah dia. Kita mau menjadi pengamat yang menikmati dia saja. Tapi kalau dia cuma menakutkan, ya kita juga nggak mau beribadah. Ibadah perlu keseimbangan dari keduanya. Kalau kita cuma takut sama dia, kita tidak akan beribadah dengan tulus. Kalau kita cuma lihat dia indah, kita akan menghina ibadah kepada dia dengan menganggap dia objek untuk menyenangkan kita. Nah, tapi ketika kita gabungkan keduanya, saya ingatkan lagi Pascal dan Calvin memiliki gabungan dua-duanya ya. Cuma Calvin identik dengan pernyataan keindahan, lebih banyak bicara itu. Dan Pascal lebih banyak bicara tentang perasaan takut dia. Makin lihat alam, makin lihat perasaan bahwa alam itu menakutkan. Dan dia ingin menyembah Tuhan jadinya. Menyembah Tuhan karena Tuhan itu menggentarkan sekaligus indah.
Tim Keller merangkumnya dengan indah dengan mengatakan God is fearfully beautiful. Allah itu indah tapi menakutkan. Nah, dua-duanya harus ada, kalau tidak kita tidak akan menyembah Tuhan. Maka baik alam di dalam Mazmur 29 maupun penjelasan tentang alam yang dipahami oleh Pascal dan Calvin menunjukkan inilah yang disebut dengan call to worship. Inilah yang disebut dengan panggilan untuk beribadah. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk datang ke Dia, beribadah kepada Tuhan. Bayangkan betapa kosongnya hidup kita jika kita tidak beribadah. Karena kalau kita tidak menyembah, kita ini sedang gagal untuk mengagumi apa yang layak untuk dikagumi. Perasaan kagum itu penting ya, saudara dan saya ini seringkali rindu dikagumkan. Kita ingin menikmati perasaan awe, A-W-E ya. Awe and wonder, saya ingin dikagumkan. Kita sangat merasa kering, kosong, dan dangkal kalau kita tidak merasa kagum akan Allah. Nah, tapi perasaan kagum akan Allah ini seringkali diselewengkan di dalam perasaan kagum kepada yang lain. Kita begitu gampang dikagumkan dengan cerita-cerita tentang ya superhero mungkin atau tentang apapun lah. Atau begitu dikagumkan dengan fenomena-fenomena yang ada. Beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa waktu, udah agak lama, 10 tahun yang lalu mungkin. Enggak sampai. Sekarang tahun berapa ya? 2000. Oh, udah lebih dari 10 tahun yang lalu, mungkin 16 tahun yang lalu atau 15 saya lupa, atau 16 atau 17 bahkan. Saudara pernah ingat nggak peristiwa ada penampakan seperti ada wajah Yesus di tembok rumah yang jelek di Jalan Keramat di Jakarta kalau masih ingat. Lalu orang semua datang ke situ, ini mempermalukan orang Kristen sangat mempermalukan kekristenan ya. Orang-orang berbondong-bondong datang. Semoga saudara nggak termasuk salah satu yang datang. Berbondong-bondong datang mau lihat wajah Yesus yang ada di tembok. Yang nggak tahu itu gabungan antara tembok lembab dan lumut atau apa. Tapi katanya mirip wajah Yesus. Tentu ada beberapa kesalahan logika di situ. Yang pertama adalah orang nggak tahu wajah Yesus seperti apa. Kok bisa tahu ini wajah Yesus? Karena mirip dengan yang di post, yang di kartu Natal. Loh, yang di kartu Natal wajah Yesusnya dari mana? Kebanyakan orang lihat dari lukisan Leonardo da Vinci yang sudah dilukis ulang. Karena lukisan aslinya pun udah terkelupas ya. Jadi nggak ada yang tahu wajah Yesus sebenarnya kecuali dari lukisan-lukisan. Dan para pelukis itu pakai model di zaman dulu. Orang Renaissance pakai model orang pemuda Renaissance untuk melukis Yesus. Dan orang pada zaman modern pakai pemuda di zaman modern untuk melukis Yesus. Jadi saudara sedang melihat sang model gitu ya, wajahnya ditampakkan di sebuah rumah. Jadi kita semua pikir kita tahu wajah Yesus kayak apa, padahal nggak ada kemungkinan kita bisa tahu. Jadi adalah kalimat yang sangat nggak mungkin ketika orang mengatakan ada wajah Yesus tergambar di sebuah tembok. Kalau kita lihat kayaknya Che Guevara itu bukan Yesus. By the way, Che Guevara katanya mirip Yesus, ini juga kalimat yang salah karena kita sekali lagi nggak tahu Yesus kayak apa. Kan Yesus ada jenggot dan kumis. Berapa banyak orang punya jenggot dan kumis kalau mau dibilang inilah wajah Yesus. Jadi itu benar-benar memalukan sekali ya. Banyak orang Kristen datang berdoa, minta ampun, minta inilah saatnya kiamat, bertobat, katanya hidupnya berubah karena memandang wajah Yesus yang ada di tembok rumah jelek itu. Waduh, itu benar-benar mempermalukan. Lalu ada satu artikel yang saya baca, yang artikel koran ya, yang cukup menarik. Judulnya itu saya lupa judulnya, tapi intinya ya, tema utamanya mau ngomong gini, manusia itu kangen sama yang spektakuler karena manusia ingin dikagumkan. Sudah nggak banyak lagi yang bisa bikin kagum gitu ya. Jadi apapun yang spektakuler itu sangat populer karena kita ingin dikagumkan. Dan ini aneh karena sebenarnya kalau kita lihat perkataan Calvin dan Pascal, alam itu super mengagumkan. Saudara nggak bisa nggak kagum sama alam. Cuma informasi bahwa galaksi kita itu terdiri dari 300 miliar bintang. 300 miliar bintang galaksi kita. Dan seluruh galaksi yang sudah ditemukan manusia ada 500 miliar. Bayangkan 500 miliar galaksi. Apa saudara nggak seperti Pascal merasa kok kita kecil banget sih. Luar biasa kecil di tengah-tengah alam yang besar. Kok bisa ada seperti itu? Ketika saudara mempertimbangkan pengertian bahwa bintang itu ada yang berjarak sampai jutaan tahun cahaya. Jadi cahaya perlu waktu jutaan tahun untuk mengambil jarak yang bisa mencapai bintang itu. Itu membuat kita kagum sekali loh. Jadi bisa disimpulkan kalau kita lihat apa yang Pascal dan Calvin rangkum. Ya kita kurang kagum karena kita kurang ngerti. Kita nggak tahu apa yang mengagumkan karena kita nggak mau belajar sebenarnya. Jadi kalau kita kaitkan sebenarnya belajar itu adalah usaha untuk kagum lagi. Kenapa saudara belajar? Karena ingin kagum. Fakta itu mengagumkan, kebenaran itu mengagumkan.
Alam ini mengagumkan, manusia itu mengagumkan, keindahan itu mengagumkan, doktrin itu mengagumkan, Alkitab itu mengagumkan. Sayang kita tidak merasa kagum karena kita kurang belajar. Ini perspektif yang merombak pengertian ibadah dan studi. Kalau saudara baca James Smith punya buku Desiring the Kingdom, maka saudara akan lihat dia kaitkan antara ibadah itu dengan dunia studi, belajar. Gimana sih belajar? Gimana itu ilmu tentang belajar? Apa yang perlu dipahami tentang pendidikan? Dan dia mengatakan pendidikan itu liturgi, mengulang-ulang sesuatu sampai kita menyukai dan mengagumi. Nah, jadi ketika saudara mempelajari tentang alam, saudara akan kagum. Kok segini hebatnya alam ya? Nah, itu yang mau dicapai. Maka malas belajar bikin kita tidak kagum, tidak bisa kagum. Dan karena tidak kagum, kita mencari jalur pintas untuk kagum dengan ya ada wajah Che Guevara di tembok rumah seseorang, lalu merasa kagum dengan pemandangan itu. Itu jadi aneh dan bodoh kan. Jadi waktu saudara dan saya mempelajari alam, harusnya kita nggak berhenti sampai kita menjadi terpukau. Waktu kita terpukau baru kita mengatakan oke, kita udah mulai belajar nih, baru mulai. Tapi makin lama kita akan makin kagum lagi. Karena apa? Karena di dalam Mazmur 29 dikatakan ada panggilan Tuhan di atas air, panggilan Tuhan di dalam pohon aras, panggilan Tuhan di dalam api, panggilan Tuhan di padang yang membuat gentar ketika kita melihat segala sesuatu yang menggentarkan dan lain-lain. Maka Mazmur 29 kunci untuk kita memahami bahwa Allah senantiasa memanggil kita untuk worship Him, beribadah kepada Dia. Kenapa? Apakah karena Dia perlu kita beribadah? Ada kalimat yang sangat salah ya, yang dipopulerkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan, mari kita memuji Tuhan karena Tuhan tidak dapat memuji dirinya sendiri. Tuhan yang perlu pujian kita. Itu kalimat adalah kalimat yang dikeluarkan oleh orang yang gak ngerti Allah Tritunggal. Karena di dalam keragaman pribadi Tritunggal, Dia tidak perlu pribadi lain untuk meninggikan satu sama lain. Di dalam pengertian dari Gregory dari Nazianzus dan Gregory dari Nisa, Allah adalah Allah yang saling memuliakan satu sama lain. Dia nggak perlu kita. Tapi kenapa Tuhan panggil kita beribadah kepada Dia? Karena kita yang perlu. Kalau kita tidak beribadah, kita akan senantiasa merasa kecil, lingkungan kecil, dan kita akan kurang jadi kagum. Dan tanpa perasaan kagum, hidup kita akan dangkal. Mari belajar kagum terhadap banyak hal, dan kagum bisa dipahami karena saudara menjadi sadar akan panggilan Tuhan di dalam alam. Nah, itu sebabnya Calvin mengatakan, saya menemukan diri saya ada di pojok yang kecil, lalu saya melihat alam yang begitu besar, kemudian saya mulai berpikir, kenapa saya tidak merasa kosong, depresi, dan putus asa? Loh, kenapa mesti kosong, depresi, dan putus asa? Karena kita ini kecil sekali loh, nggak berarti. Tapi Pascal mengingatkan, karena Tuhan panggil saya untuk beribadah kepada Dia, maka saya tahu besarnya alam adalah pernyataan dari Allah yang memang mengagumkan, menggentarkan. Jadi ketika Calvin mengatakan Tuhan itu indah, Pascal mengimbangi dengan penekanan besar bahwa Tuhan itu juga menakutkan. God is frightening bahkan, sehingga kita bisa punya fear, rasa takut yang baik kalau diimbangkan dengan kasih. Kasih dan takut akan Tuhan. Nah, Calvin bukan gak ada pengertian ini, karena Calvin menggabungkannya dengan mengatakan jika kamu punya cinta kepada Dia digabungkan dengan takut yang sehat, kamu akan punya iman, kamu akan punya kesalehan. Kesalehan itu adalah gabungan antara mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan. Namun yang mengeksplorasi kenapa kita jadi takut sama Tuhan, itu Pascal. Saudara kalau lihat alam, saudara bisa melihat hal yang indah, tapi juga yang menakutkan. Kalau kita lihat seekor singa jantan yang gagah dengan surainya dan dengan aumannya, saudara akan gentar loh. Nggak ada yang bisa bilang lucu ya singanya ya. Ya nggak ada ya, orang dengan pikiran sehat nggak akan bilang singa besar. Mungkin masih kecil masih lucu. Singa besar lagi mengaum itu lucu. Saudara akan ketakutan dengar dia. Apalagi kalau satu ruangan dengan dia. Saudara nggak mungkin mengatakannya dengan gampang. Pak, sebelum saya naik ke ruangan ini di bawah ada singa loh Pak. Lucu loh saya lihatnya. Singa segede apa? Ya kira-kira 5 kalinya kita lah gitu ya. Kita nggak akan bilang itu lucu. Saudara dengar petir menyambar, saudara nggak akan bilang, coba dengar tuh, bagus. Lain dengan kalau saudara dengar suara burung berkicau, saudara ingin sendengkan telinga lalu mengatakan, bagus ya. Jadi ada sisi bagus dari alam, tapi juga ada sisi menggentarkan ketika saudara lihat lightning. Langsung sebentar lagi akan ada suara petir yang menggelegar, dan saudara otomatis tutup telinga. Nggak ada yang sendengkan telinga. Coba dengar, abis ini akan ada suara petir yang menggelegar. Enggak, kita ketakutan. Dan wajar bagi kita untuk merasa takut. Saudara, kadang-kadang kita dapat pengalaman takut karena hujan loh. Pernah alami nggak? Hujannya gede bukan main. Lalu kita jadi takut sendiri. Kok hujan bisa segede ini?
Apalagi saudara lagi setir mobil, kemudian hujannya luar biasa besar, sehingga windshield-nya pun seperti nggak bisa ditembus. Mata kita cuma lihat air yang menghantam windshield, jendela depan mobil kita. Lalu waktu itu kita langsung sadar betapa kecilnya kita di dunia. Ini baru satu planet yang luar biasa kecil dibandingkan dengan planet-planet lain yang merupakan pecahan dari bintang atau apapun cara terjadinya yang jauh lebih besar dari kita. Nah, saudara akan mempunyai perasaan takut dan gentar. Nah, ini bagian pertama ya, Tuhan mengundang kita untuk beribadah. Tapi Mazmur 29 juga mempunyai konteks apologetik. Apologetik dalam arti undangan beribadah yang asli itu dari Tuhan. Namun alam yang menggentarkan dan menggemparkan dan indah ini juga bisa membuat adanya panggilan beribadah kepada berhala, panggilan yang palsu. Nah, ini yang saya mau bahas di bagian kedua. Karena di dalam Mazmur 29 ini ada sindiran terhadap berhala. Coba kita baca di dalam ayat yang ketiga. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Ini kita kurang bisa ngerti kecuali kita tahu cerita dari daerah Syria, dari daerah Ugarit. Ugarit itu budaya besar ya. Ugarit itu adalah sebuah budaya yang sangat kaya dan limpah di daerah Syria. Kemudian dari salah satu cerita Ugarit itu ada cerita tentang Raja Yahud Lim. Ini namanya Yahud Lim, tapi tentu ini bukan darah Tiongkok ya. Oh, ini seknya Lim. Mungkin saudara dengan pendeta Lim Kok Han. Yahud Lim, bukan, nggak tahu kenapa ada Limnya namanya, tapi tentu nggak ada kaitan dengan budaya Tiongkok ini ya. Memang orang Ugarit mungkin namanya seperti itu. Ini cerita lama sekali, tahun 1800 sebelum Masehi, 3800 tahun yang lalu jadinya. Nah, ada raja bernama Yahud Lim. Kalau saudara ingin selidiki, kayaknya ada kaitan loh Pak dengan Tiongkok. Ya silahkan lah, mungkin juga ada, saya nggak tahu, tapi intinya saya cuma dapat namanya Yahud Lim. Yahdun Lim, sorry bukan Yahud, Yahdun Lim. Nah, raja ini siapapun nama dia, Lim. Dia ini adalah seorang yang mau berperang dan berhasil mengalahkan daerah pesisir Mediterania, lautan yang ada di daerah timur dekat kuno. Jadi daerah-daerah pantai itu ditaklukkan oleh dia. Dia adalah orang pertama yang menaklukkan seluruh Mediterania, pantainya. Luar biasa ini raja. Nah, Yahdun Lim itu sebelum berperang, dia minta orang-orang untuk membasuh diri di laut. Karena dia percaya, dan ini jadi kebiasaan yang akhirnya menular ke budaya dari timur dekat kuno. Kalau mau perang, apalagi lewat laut, mesti menyembah dulu ke dewa laut. Nah, mereka membasuh diri di laut, setelah itu mereka memberikan korban. Karena mereka mengakui, kalau kami tunduk kepada laut, maka warfare, peperangan yang harus ditempuh lewat jalur laut dulu, itu akan berhasil, kita akan taklukkan musuh. Sebab yang menaklukkan musuh itu kekuatan dari dewa laut. Jadi dewa laut mesti disogok. Nah, ini cerita sangat populer sehingga tentu ada sebuah apologetik dari kitab suci ya tentang cerita ini. Ada bukan sebuah, bahkan ada banyak apologetik tentang itu. Nah, budaya Alkitab itu budaya yang bukan cuma memberikan pengertian tentang Tuhan. Budaya Alkitab juga budaya anti berhala. Jadi budaya Alkitab itu budaya yang bentur dengan berhala. Maka kalau saudara baca Alkitab lalu mengatakan, kok mirip ya dengan cerita berhala? Bukan mirip. Sengaja dibuat mirip untuk menunjukkan beda. Bedanya di mana? Kalau total beda, nggak bisa jadi apologetik. Tapi kalau ada mirip tapi menunjukkan Alkitab yang benar, ini yang ngawur. Nah, itu yang namanya apologetik. Maka di dalam Alkitab ada bahasa-bahasa seperti penaklukan laut. Seperti laut itu dikuasai oleh Tuhan, kuasa jahat ditaklukkan oleh Tuhan, ombak besar diredakan oleh Tuhan. Maka waktu Yesus meredakan danau Galilea, itu simbol pernyataan bahwa Allah adalah yang akan meredakan kuasa jahat. Jadi lautan identik dengan penguasa, dan penguasa ini yang akan memenangkan perang jika kita perlakukan dia baik-baik. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan tidak ada penguasa laut, yang ada adalah Tuhan. Bahkan di dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan memisahkan air yang jadi laut dan Tuhan memunculkan darat. Yang di laut tidak dinamai penguasa laut, tidak dinamai dewa laut, tidak dinamai apapun, tapi dinamai laut. Nah, laut itu kata yang sebenarnya berasal dari dewa ya. Kalau saudara selidiki bahasa Ibrani, itu mengambil bahasa yang sebenarnya dari dewa. Tapi di dalam kitab Kejadian dikatakan ini cuma sebutan untuk sesuatu yang Tuhan jadikan. Yang ciptakan Tuhan, bukan sesuatu yang punya kekuatan dalam dirinya sendiri. Itu sebabnya ketika ada ombak besar, orang-orang berdoa kepada berhala, kepada dewa laut versi mereka masing-masing. Yunus mengatakan Allahkulah penguasa laut, darat, langit, dan dunia orang mati.
Ini bikin semua kaget. Oh, Allahmu yang paling besar kalau begitu. Nah, ini apologetiknya. Jadi Mazmur menyatakan ada suara panggilan Tuhan untuk beribadah yang lebih besar dari suara cerita Yahdun Lim. Cerita Yahdun Lim ini cerita ibadah sebenarnya. Mari kita menyembah. Kamu mau menang perang, mari menyembah. Menyembah siapa? Dewa laut. Coba lihat besarnya lautan. Kalau ngamuk seperti apa. Saudara, perasaan kecil ketika di tengah laut itu wajar ya, dialami. Kalau ada orang naik kapal, lalu dia ada di tengah lautan lepas, dia cuma lihat air semua. Langsung rasa kecil. Apalagi kalau kena ombak besar, benar-benar rasa kecil plus mau mati. Sudah kecil mau mati lagi. Jadi ketika dihantam ombak rasanya benar-benar nggak berdaya. Saya ingat perkataan dari seorang rekan hamba Tuhan ketika ada gempa di Jogja di tahun 2006. Dia mengatakan waktu kena gempa, dia baru pertama kali kena gempa, dia merasa goyangnya itu kayak muter begini ya. Bukan cuma getar loh, tapi muter seperti ini. Dia merasa seperti ada laut di bawah tanah. Lalu ini seperti kapal, dia heran, kok bisa goyang kayak begini? Dia bilang baru kali itu saya takut setakut-takutnya. Saya belum pernah rasa takut sebelumnya. Baru kali itu saya rasa takut. Ya maksudnya baru kali itu rasa takut sebesar itu. Jadi dia mengatakan kalau yang daratan yang harusnya stabil, goncangnya kayak begitu, takutnya bukan main. Ini kamu baru rasa kamu kecil ketika kamu mengalami. Nah, saya pikir-pikir kalimat dia benar juga ya. Kita belum pernah merasakan daratan di bawah kita yang stabil selama ini, goyangnya sampai sebegitu besar. Bukan cuma takut bangunan runtuh aja loh, tapi merasa bahwa kita ini benar-benar nothing. Kalau fondasi yang kita injak itu berhenti stabil, lalu mulai goyang, kita rasa kecil sekali. Nah, perasaan kecil ini yang dialami ketika kita berhadapan dengan laut. Maka laut yang besar, ombak yang kuat, kekuatan maha dahsyat yang tersimpan di laut. Kemudian saudara nyemplung ke laut, baru tahu di laut penuh dengan predator mengerikan. Ada hiu putih besar, kemudian ada apapun lah itu. Dan belum lagi binatang-binatang yang masih diragukan ada atau tidak. Entah itu cumi-cumi raksasa yang besarnya ruko GRI Bandung, entah apapun itulah. Atau paus besar yang bertarung dengan gurita atau apapun. Atau kraken atau apapun lah namanya. Makhluk-makhluk mengerikan di laut. Coba bayangkan ya, siapa penguasa laut? Kalau ada makhluk semengerikan itu di laut, penguasanya pasti maha dahsyat. Maka Raja Yahdun Lim. Maka Raja Yahdun Lim mengatakan, mari beribadah kepada laut karena dia menggentarkan. Lalu kebiasaan menyembah, membakar korban kepada dewa laut, kemudian membasuh diri untuk menghormati dewa laut. Itu jadi kebiasaan di mana-mana. Ada call to worship versi Yahdun Lim. Ada call to worship versi dia. Tapi kita mau call to worship bukan versi Yahdun Lim ya, tapi versi Victor Lim. Atau siapa namamu. Jadi waktu saudara melihat Mazmur 29 ada apologetik. Kamu dipanggil beribadah bukan oleh Yahdun Lim, bukan oleh laut, tapi oleh Allah. Karena Allah menyatakan kemuliaan di laut. Nah ini ayat 3. Suara Tuhan, call dari Yahweh, ada di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Bukan dewa laut, tapi Tuhan. Lalu di dalam bagian kedua di ayat 5 dikatakan suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Nah ini cerita lebih terkenal lagi, yaitu cerita yang disebut dengan Epik Gilgamesh. Nah ini terkenal sekali ya. Cerita Gilgamesh ini adalah tentang dua orang, Gilgamesh dan Enkidu. Dua orang yang berhasil mengalahkan dewa-dewa, Gilgamesh dan Enkidu. Ini dua pahlawan utamanya. Nah di dalam legenda Gilgamesh, ini punya orang Mesopotamia. Dikatakan bahwa dewa-dewa itu tinggalnya di hutan belantara yang tidak ditembus oleh manusia. Jadi mereka senang tinggal di situ. Jadi kalau saudara dengar lagu Stairway to Heaven, menurut orang menurut orang Mesopotamia, itu bukan Stairway to Heaven tapi Stairway to the Forest. Gitu ya. Jadi hutan itulah tempat dewa-dewa tinggal. Nah maka untuk menjaga supaya manusia nggak ganggu, karena kalau manusia datang itu mengganggu, manusia itu udah ribut. Kalau dewa-dewa tenang, makanya kalau saudara masuk ke hutan di pedalaman, langsung hening. Suaranya suara-suara mengerikan, suara-suara otherworldly, entah suara apa. Saya nggak tahu saudara pernah punya pengalaman masuk ke daerah yang agak mirip hutan atau enggak. Ada banyak suara yang saudara belum pernah dengar. Jangan jauh-jauh ke hutan lah, ke kebun raya aja. Saya nggak tahu di pandemi ini udah bisa pergi sana nggak. Saudara akan dengar suara yang nggak pernah saudara dengar sebelumnya. Biasanya saudara dengar apa? Ya kalau kami di Pascal Hyper Square dulu sebelum pandemi, kami dengarnya sih musik house music kalau malam-malam. Dan itu kami nggak pernah dengar suara-suara yang ada di hutan.
Begitu orang masuk ke hutan, suasananya lain. Suaranya pun suara-suara yang gak pernah kita dengar sebelumnya. Ini suara apa? Burung atau binatang atau hantu atau apa? Nah itu ya misteri dari hutan. Maka orang Mesopotamia mengatakan dewa-dewa tinggal di hutan. Mereka sengaja bikin hutan itu semenakutkan mungkin supaya manusia tidak tembus dan ganggu. Apalagi setelah tembus, potongin pohon-pohon, bikin rainforest jadi kering, kemudian menghancurkan ozone layer dan lain-lain, itu kasus lain lagi ya. Nah jadi dewa-dewa tinggal di situ dan ada satu makhluk dewa juga namanya Huwawa. Huwawa ya, bukan Huawei, lain lagi. Huwawa, nggak boleh sebut merek ya, sorry. Dia ini penguasa hutan. Nah Gilgamesh dan Enkidu ini dua orang yang ingin memberontak, maksudnya ingin menembus batas sehingga mereka mau masuk forest, mau masuk hutan. Waktu mereka mau masuk hutan, mereka dicegah oleh Huwawa. Lalu mereka bertempur dan Gilgamesh berhasil mengalahkan Huwawa. Nah ketika cerita Mesopotamia ini diekspor ke Ugarit, diambil oleh orang-orang Ugarit. Budaya Ugarit yang paling bersentuhan dengan budaya Perjanjian Lama kan, Ugarit, Syria, Perjanjian Lama di selatannya, dekat sekali, mereka tetanggaan. Nah ketika itu diambil oleh cerita versi, seperti biasalah cerita dewa-dewa itu ada versi-versinya kan. Cerita Yunani ada versi Romawinya, nama-nama dewa Yunani ada versi Romawi. Demikian juga cerita Mesopotamia ada versi Ugaritnya, entah yang mana duluan ya. Ada yang bilang Ugarit duluan diambil sama Mesopotamia, ada yang mengatakan Mesopotamia duluan diambil oleh Ugarit. Saya nggak tahu lah yang mana yang benar. Nah maka ketika cerita ini dijalankan dalam versi Ugaritnya, dikatakan bahwa dewa-dewa itu tinggal di hutan pohon aras di Libanon. Jadi mereka tinggal di situ. Sehingga ketika mereka percaya dewa-dewa tinggal di situ, mereka juga percaya ada Gilgamesh sekarang yang berhasil ekspansi ke situ karena sudah mengalahkan Huwawa. Jadi ada kekuatan Gilgamesh yang bisa mengalahkan kekuatan dari dewa-dewa di hutan. Tapi di dalam ayat yang kelima dikatakan bukan dewa-dewa hutan, bukan Huwawa, bukan Gilgamesh, bukan Huawei, bukan Samsung, bukan siapapun. Tetapi Tuhan, suara Tuhan mematahkan pohon aras. Ketika saudara dengar suara menaklukkan forest, menaklukkan hutan, itu panggilan beribadah dari Tuhan. Hutan itu menakutkan, exactly. Supaya engkau gentar kepada Allah yang adalah penguasa atas hutan. Ayat yang kelima bahkan ada sindiran, Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Dewa-dewa dari orang Syria, orang Ugarit itu dikalahkan oleh Tuhan. Ia membuat gunung Lebanon melompat-lompat seperti anak lembu. Gunung Lebanon melompat-lompat seperti anak lembu. Nggak stabil, Tuhan lebih kuat dari legenda ini. Jadi saudara ketika orang mengagumi hutan, mereka mau menyembah dewa hutan. Dan Tuhan mengatakan, guess what? Sayalah penguasanya. Aku yang menciptakan dan aku menantang semua legenda-legenda mitologi kuno untuk membuat orang kembali kepadaku dan bukan kepada berhala. Nah ini tentu menarik ya ketika kita lihat Mazmur 29 sebagai panggilan untuk beribadah kepada Tuhan, sekaligus seruan untuk mengatakan berhenti beribadah kepada berhala. Akulah Allah yang sejati. Keindahan sejati dan ketakutan sejati hanya boleh dipersembahkan dari kemuliaan Tuhan. Jadi kita mengagumi Tuhan, maka kita memahami keindahan sejati. Kita mengagumi Tuhan, maka kita mengerti apa itu takut yang sehat. Dan ini berguna juga untuk kita, seruan apologetik yang mengatakan, kamu tahu tidak, keindahan sejati bukan untuk berhala. Tentu kita tidak menyembah Enkidu, kita tidak menyembah Raja Yahudlim, kita tidak menyembah lautan, kita tidak menyembah Gilgamesh, kita tidak menyembah Huwawa, kita tidak menyembah dewa laut, dewa forest. Tapi kita menyembah yang lain, karena keindahan itu kita arahkan kepada artis mungkin, atau kita menyerahkan keindahan itu kepada uang atau apapun lah. Ada panggilan beribadah palsu dari dunia ini, yang mengatakan mari worship, mari beribadah kepada uang, mari beribadah kepada artis, mari kagumi mereka lebih dari apapun. Mari beribadah kepada sistem politik, mari beribadah kepada apapun yang dunia tawarkan. Dan kalau saudara mengatakan memang indah sih apa boleh buat? Salah, indah itu dari Tuhan. Memang menakutkan sih apa boleh buat? Salah, takut sejati itu dari Tuhan. Maka entah takut yang sehat maupun keindahan yang mengagumkan, itu terjadi dalam diri kita karena lihat alam. Dan alam menggunakan itu, melakukan itu karena Tuhan menginginkannya. Tuhan sedang panggil kita untuk beribadah melalui alam. Baik, ini bahan kita untuk hari ini. Kita ada waktu untuk tanya jawab setelah ini, baru setelah itu kita akan masuk ke dalam breakout room. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami begitu limpah. Kami melihat alam dan kami menjadi gentar karenanya. Kami melihat alam dan kami menyadari keindahannya.
Dan kami sadar baik perasaan takut yang kami miliki maupun perasaan indah yang kami miliki adalah undangan Tuhan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak diselewengkan dengan undangan palsu dari berhala, sehingga kami tidak sujud kepada dunia, kepada budaya populer, kepada apapun yang membuat kami kagum karena indah dan membuat kami takut karena mengerikan. Biar kami tidak menyembah yang menakutkan dan membuat kami tunduk kepada sistem yang salah, tapi biarlah kami diundang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pengertian yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab dan setelah itu breakout room, mari kita memuji Tuhan, kita nyanyikan Ku Suka Mengabarkan, kita nyanyikan semua baitnya, dan kita memberikan persembahan untuk pelayanan di GRII Bandung. Mari kita nyanyikan Ku Suka Mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum mendengar tentang kasih Tuhan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mari kita doakan persembahan ini. Pierre boleh pimpin doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas pemberitaan firman pada Sabtu sore ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas firman yang diberitakan, kiranya kami dapat dipanggil Tuhan untuk menyembah pada Allah yang jadi saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah diberikan, kiranya persembahan ini dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu dan berkati juga untuk setiap pengurus yang mengolahnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, saudara, kita masuk ke tanya jawab kalau ada pertanyaan. Saya persilakan kalau ada. Yang pertama, apakah hal-hal yang terakhir Bapak nyatakan bahwa uang, artis, dan politik itu menarik kita untuk beribadah ke mereka adalah bagian dari alam yang harusnya menarik kita menyembah Tuhan? Bukanlah saya lagi mengatakan ada paralel di situ gitu, paralel, bukan sama persis karena mereka juga bukan dewa laut dan lain-lain kan. Cuma intinya sama ya, bahwa apa yang mengagumkan dan menyenangkan dan menggentarkan itu membuat kita mau sujud.
Jadi kepada siapapun kita sujud, intinya itu ada hal-hal yang sifatnya mengagumkan, menggentarkan, dan menakutkan. Apapun itulah. Jadi ya paralelnya di situ. Bukan berarti mereka ini bagian dari alam. Karena agak aneh mengatakan artis itu alamiah, yang ini bukan alam. Cuma ada something, ada sesuatu yang berkait dengan keindahan atau juga berkait dengan kekuatan dan kejayaan dan kebesaran yang dari Tuhan. Tuhan mau tarik untuk kita sembah Dia dari alam. Sekarang diselewengkan. Jadi ya jangan terlalu kagum-kagum amat sama hal-hal itu, gitu aja simpelnya. Lebih baik kita belajar kagum dan takut kepada Tuhan. Hal yang paling menakutkan bukan yang lain tapi Tuhan. Nah kita tanpa sadar ya sedang menyembah misalnya, menyembah mitos-mitos yang ditekankan oleh film horor misalnya. Saya nggak tahu ya, saudara pernah merasa takut nggak sama roh-roh jahat atau sama hantu atau setan? Padahal takut itu harusnya diberikan ke Tuhan. Kalau saudara mengatakan, saya ngeri loh sama yang menggentarkan ini. Menggentarkan itu cuma alat untuk membuat kita sadar Allah penciptanya itu lebih menakutkan. Singa begitu menggentarkan, tapi Allah di baliknya adalah yang lebih menakutkan. Itu yang membuat kita mau menyembah Tuhan, kan Tuhan itu agung. Dan kalau kita lihat alam, Pascal mengatakan ada rasa takut yang gak sehat kalau kita gak datang ke Tuhan. Tapi kalau datang ke Tuhan, rasa takutnya jadi rasa takut yang sehat, membuat kita mau beribadah. Apa hal yang menakutkan itu dari hantu atau yang lain? Gak bisa. Kalau saudara dengar Toccata dan Fugue dari Bach misalnya, itu karya bagus sekali ya, tapi dianggap sebagai karya dari kastil Dracula gitu ya. Kalau saudara masuk ke kastil vampir ada bunyi tadada tadadadadam tadada trom 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 pam pam pam. Aduh, ada vampir. Itu benar-benar menghina loh. Saudara nggak boleh takut sama yang lain, saudara harusnya memberikan takut itu kepada Tuhan. Tuhan lebih menakutkan dari apapun dan dari siapapun. Kalau saudara baca di dalam kitab suci memberikan tekanan cerita untuk kita takutnya ke Tuhan, bukan ke roh jahat. Nggak ada cerita horor di Alkitab, karena Tuhan lebih menakutkan dari siapapun. Jadi nggak ada cerita, ini tempat yang angker, nggak ada. Cuma ada, ini tempat suci, jangan sembarangan, Tuhan marah. Ada itu loh. Jadi nggak ada cerita yang membuat kita menjadi takut sama setan. Ya kita takut sama tipuan setan, tapi kita nggak memberikan fear kepada setan. Nggak ada perkataan, fear the devil, atau fear the ghost, atau fear apapun lah. Enggak, fear the Lord. Takutlah kepada Tuhan dan waspadai setan, bukan takut sama setan. Jadi ada rasa takut salah yang diinvestasikan ke dalam kita untuk kita akhirnya enggak menyembah Tuhan. Itu intinya ya, saya enggak sedang bilang artis itu alamiah atau apapun itulah. Cuma ya belajar lihat paralel, belajar lihat satu contoh lalu langsung kreatif memikirkan aspek lain. Itu yang saya mau ada dalam pikiran kita. Jadi sekali lagi saya klarifikasi, bukan berarti hal-hal yang bersifat alamiah itu adalah sama dengan dunia yang sudah distruktur ulang oleh manusia. Cuma struktur ulang itu tetap membuat kita memberikan perasaan indah dan kagum dan perasaan gentar dan takut kepada yang salah, bukan kepada Tuhan. Jaga itu loh, jaga memberikan perasaan kagum dan indah dan juga perasaan gentar dan takut yang paling besar ke Tuhan, jangan ke yang lain. Nah itu yang sebenarnya alam sedang lakukan dan firman Tuhan menyatakannya. Maka Calvin mengatakan setelah engkau percaya Tuhan, baru engkau sadar gunanya alam itu apa. Kenapa kita bisa selidiki alam? Karena kita akan makin kagum dengan alam. Saya pertama kali dengar dari guru saya bahwa dalam satu tetes air jumlah molekul yang dipakai itu sudah sama jumlahnya dengan molekul yang dipakai untuk jumlahnya itu sama dengan jumlah molekul yang ada di dalam satu sendok kecil air, satu tetes atau satu sendok, saya lupa yang mana. Itu sudah sama dengan jumlah pasir yang diperlukan untuk bangun semua jalan di Pulau Jawa. Luar biasa, kok banyak amat. Nah ini membuat kita kagum, yang paling kecil membuat kita kagum, yang paling besar membuat kita kagum. Ada yang indah, ada yang menakutkan. Jadi semua itu mengundang kita untuk menyembah Tuhan. Nah itu kira-kira yang dimaksudkan. Yang berikut. Apakah naturalisme adalah bentuk memberhalakan alam itu sendiri? Terima kasih. Memberhalakan alam, naturalis. Naturalisme itu istilah teologi, kalau maksudnya itu naturalisme teologi natural. Jadi kita memahami ada cara untuk mengenal Allah lewat alam. Ini banyak dikritik oleh tradisi reformasi. Tapi reformasi tidak meniadakan wahyu umum. Jadi ada beda antara berteologi dari alam dengan berteologi memahami guna alam. Gitu ya, itu di dalam pengertian teologi natural. Teologi natural nggak semuanya salah. Cuma metode yang dikritik itu kebanyakan adalah metode yang dikritik karena terlalu ditekankan oleh jenis aliran namanya Sorbonne kalau dari Prancis. Aliran Sorbonne ini banyak dikritik oleh Calvin karena sudah banyak menekankan pengertian kerangka berpikir filosofis ketimbang eksegesis Alkitab.
Apakah berarti pemikiran kerangka filosofis itu salah? Enggak, cuma kalau pakai kerangka berpikir itu dan melupakan eksegesis Alkitab ya kita bisa tersesat. Itu aja yang dikhawatirkan Calvin. Jadi itu yang dimaksud natural teologi. Nah naturalis berarti ya saya nggak tahu kalau naturalis ini versi yang lebih banyak ke New Age-nya, kemudian melihat alam itu ada jiwa ilahinya ya tentu itu salah karena Tuhan nggak suruh kita menyembah alam. Nggak ada dari bahan saya mengatakan mari kita sembah alam, mari kita takut sama hutan. Enggak, Tuhan mengatakan akulah yang membuat goyang gunung-gunung Lebanon. Jadi Tuhan itu pencipta hutan. Hutan menakutkan, tapi Tuhan penciptanya. Jadi kita jadi takut kepada Tuhan karena apa yang hutan berikan gitu ya. Nah hutan membuat kita menyembah dewa hutan. Kalau kita salah, kita menyimpang. Tapi Tuhan mau mengembalikan kita untuk menyembah dia. Jadi posisinya menyembah. Siapa yang kamu sembah? Apakah ada keindahan di dalam alam? Banyak. Tapi itu menggerakkan kita untuk menyembah Allah, bukan alam. Berikut. Memahami bahwa keindahan sejati berasal dari Tuhan adalah pergumulan yang nyata. Bagaimana diri dapat dibentuk untuk mengagumi Allah lebih dari yang lain sehingga beribadah hanya kepada Allah. Belajar, saudara nggak mau belajar, mau mengagumi keindahannya nggak bisa. Lihat lukisan lalu saudara bilang, apa bagusnya sih? Ya nggak belum tahu jadi nggak lihat bagusnya. Jangan marah gitu dong, kalau kamu yang nanya ya. Kalau saudara dengar musik lalu mengatakan, saya nggak ngerti bagusnya apa, belajar. Nah saudara saya janjikan ya, saudara belajar latar belakang musik pop dengan belajar latar belakang dari musiknya Mozart atau Beethoven atau Bach, saudara akan menemukan hasil yang beda loh. Makin senang belajar, makin gampang meninggalkan musik pop. Karena nggak ada yang dipelajari, mau pelajari apa? Ini latar belakangnya adalah ada semacam pergumulan. Pergumulan apa? Cuma pergumulan mau sukses, mau populer. Gimana cara bikin musik pop jadi populer? Namanya juga pop, targetnya populer. Yang pertama adalah kita lihat apa yang populer sebelumnya, lalu kita tiru mati-matian, peniruan dengan berikan label baru. Niru, nggak ada kreativitas. Kemudian artisnya juga artis karbitan yang cuma dipasang karena bisa wajahnya menjual, kemudian dilatih nari atau apapun itu. Saya nggak tahu ya kenapa orang bisa kagum sama budaya pop seperti ini, karena nggak ada bagusnya sebenarnya kalau kita selidiki lebih mendalam. Tapi kalau kita cuma mau memahaminya sebagai latar belakang, keindahan itu cuma sekadar sensasi kecil yang kita nikmati. Nggak heran kita kosong. Beauty itu bukan hal remeh. Keindahan adalah bagian dari kebutuhan manusia yang sangat penting dan harus diseriusin. Kalau saudara mengatakan rohani dan doktrin itu berkait, saya mesti serius mempelajari doktrin, makanya saudara belajar. Tapi kita kurang invest untuk mempelajari keindahan. Akhirnya keindahan itu cuma semacam sensasi kecil sampingan, kayak makan kacang. Saya nggak menghina penggemar makan kacang, tapi saya harus jujur mengatakan nggak ada yang perlu dipelajari dari makan kacang kan, atau makan kuaci bareng sambil nonton bola atau apapun itulah. Piala Eropa udah selesai, nggak ada yang ditonton lagi. Nah, saudara sambil nonton sambil makan kacang itu nggak ada yang terlalu indah dari makan kacang. Kalau ditanya what's the beauty of eating peanuts, saudara mengatakan ada banyak filosofi di dalamnya, bahwa sebenarnya hidup itu seperti kulit kuaci misalnya atau kulit kacang. Hidup itu penuh misteri seperti waktu engkau buka kacang dan dalamnya kacang. Apa misterinya? Ya pokoknya adalah. Nggak bisa, nggak terlalu mendalam. Ini cuma sekadar hiburan remeh yang menyertai kita melakukan sesuatu yang lain. Nah, keindahan itu bukan itu loh. Keindahan itu perlu waktu untuk diinvest. Makanya zaman dulu ketika Eropa jaya, ketika Amerika jaya, atau ketika budaya agung itu muncul, selalu akan ada tempat-tempat di mana keindahan itu jadi utama. Ke museum. Saudara, ke museum itu cuma sampingan. Ngapain ke museum? Oh, mau sambil nonton, mau live stream gitu, mau live stream ada konser yang lain, tapi tempatnya di museum karena bagus. Enggak, saudara ke museum untuk menikmati yang ditawarkan oleh museum. Saudara bayar waktu khusus, spend waktu khusus, bayar harga khusus, lalu konsentrasi. Demikian juga concert hall. Concert hall itu untuk masuknya sudah mahal. Saya waktu diajak ikut tour dengan hamba-hamba Tuhan dan Pak Tong ya, kita kunjungi concert Musikverein di Vienna yang katanya salah satu concert hall terbaik. Lalu kita dikasih alternatif tiket, yaitu harga mencekek, harga bikin koma, gitu, harga mematikan, dan harga nggak bisa pulang lagi ke Indo. Sama harga yang masih terjangkau, masih mungkin, dan oke lah. Itu cuma dua jenis ya. Harga yang pertama harga mencekek atau nggak bisa pulang. Harga kedua harga masih mungkin. Harga masih mungkin itu ternyata tempatnya paling belakang dan berdiri. Jadi kita berdiri, terus saya cuma liatin kepala turis-turis. Saya nggak ngerti saya lihat apa, cuma kepala orang. Lalu saya geser kepala orang lagi, geser lagi kepala Pak Agus. Jadi saya nonton kepala-kepala orang bagian belakangnya. Nggak lihat apa-apa, tapi musiknya memang kelihatan terdengar bagus. Suaranya sangat bagus.
Lalu saya berpikir, apa rasanya yang di dalamnya? Saya mulai nyesel, kenapa nggak berani aja ambil tiket yang mahalan, lalu nonton di dalam? Karena saya penasaran, di tempat begini aja, saudara, itu tempatnya kan kotak ya, bukan lingkaran. Jadi yang belakang itu jauhnya bukan main, lihat tempat tampil. Lalu suara kok masih bagus begini, bikin saya heran. Apa rasanya kalau di dalam? Saya jadi nyesel. Mestinya saya ambil tiket yang di dalam meskipun nggak pulang. Jadi sekarang mungkin saya masih gini-gini di sana di Vienna, itu jadi pengemis di sana untuk ongkos pulang. Lagi pandemi nggak bisa pulang juga. Jadi saya penasaran apa rasanya di dalamnya. Tapi harganya mahal, kemudian harus invest waktu. Lalu ada, ya kalau konser yang kita dapat itu konser dari Vienna Orkestra, Vienna apa namanya? Saya lupa. Bukan Vienna Philharmonic. Vienna Philharmonic itu yang bagus. Nah kalau saudara mau dengar Vienna Philharmonic, waiting list. Nggak mungkin dapat tiket untuk show mereka yang 6 bulan ke depan atau berapa bulan ke depan. Waiting listnya bisa tahun. Saudara nunggu untuk nonton mereka, booking sekarang, nontonnya 2022. Yang paling apes kalau kena pandemi. Sudah 2 tahun ditunggu, tutup. Itu terus cuma nonton live stream yang ditonton ribuan orang karena bisa diakses siapapun. Lalu saudara meratap lihat tiket. Nasib gitu ya, nggak bisa nonton juga. Jadi itu berharga sekali ya, dan saudara mulai pikir, kok ada sih demi keindahan orang lakukan ini? Karena keindahan itu hal penting. Cuma kita menganggap dia kayak makan kuaci sekarang. Saudara dengar musik sambil jogging kan, dengar musik sambil buang air malah gitu ya di toilet, sambil dengar musiknya bagus, sambil gini-gini, sambil kerja sesuatu lain di bawah sana. Nah ini sesuatu yang benar-benar menghina musik sebenarnya. Musik bukan untuk itu. Nah kalau kita nggak menghargai musik, nggak heran musik pop populer. Karena ini musik yang menawarkan nggak serius. Kamu bisa menikmati kami tanpa belajar. Kamu bisa menikmati kami sebagai sampingan. Dan kita kehilangan keindahan yang sejati. Coba belajar. Demikian juga belajar mengerti ketakutan sejati. The true fear of the Lord. Nah ini kita bisa pahami sebenarnya dari mendalami. Kalau saudara pikir kok apa-apa belajar. Ya, yang saya heran adalah saudara nggak keberatan untuk itu waktu kuliah. Apa-apa belajar dan saudara bilang perlu. Kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter. Kenapa harus belajar? Perlu. Tapi waktu saya mengatakan, kalau mau memahami keindahan perlu belajar. Kok apa-apa belajar? Jadi untuk hal yang kita sepelekan, kita rasa aneh harus perlu belajar. Untuk hal yang kita tinggikan, kita okekan belajar. Nah itu nggak tepat ya. Kalau keindahan, doktrin mengenal Tuhan itu kita anggap hal sepele. Nah itu makanya kalau mau mengerti keindahan sejati ya coba belajar aja. Kenapa sih kebudayaan agung menikmati hal kayak gini? Saudara mulai lihat lukisannya Vermeer atau lukisannya siapa Rembrandt. Kemudian saudara heran, kenapa yang kayak ginian? Bikin museum bayar jutaan dolar untuk taruh lukisan dia, untuk memilikinya. Kenapa orang rela bayar mahal untuk ini? Saudara mulai selidiki, mulai pahami, dan akhirnya mendapatkan pengertian. Oh ada keagungan kayak begini ya. Keagungan dan keindahan itu jalan masuk untuk menggali keindahan menjadi manusia. Menjadi manusia itu limpah dan salah satunya adalah aspek beauty. Kira-kira begitu ya, semoga bisa cukup menjawab. Kalau cari jawaban lain ya mungkin dalam waktu lain saya bisa bagikan lebih utuh karena ini tema besar sekali. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana keindahan dan kegentaran dari paradigma orang percaya dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19? Yang mana indahnya yaitu kita dapat berkumpul lebih baik dengan keluarga dan kegentarannya banyak yang mati. Lalu call to worship itu harus bagaimana Pak? Terima kasih. Ya kita makin kagum sama Tuhan, makin gentar sama Tuhan, lalu ingin ibadah. Simpelnya begitu. Jadi Tuhan panggil kita untuk mengagumi Dia, lalu kita ingin ekspresikan, Tuhan saya kagum sekali sama Tuhan. Gimana caranya? Nah datang kebaktian dong. Waktu kebaktian ya saudara ingin mengekspresikan kagum saudara sama Tuhan, saudara berdiri. Berdirinya beda dengan waktu saudara berdiri ngasih tempat duduk di bus sama nenek-nenek misalnya. Itu bukan berdiri merasa kagum sama Tuhan. Tuhan, I worship you, lalu berdiri. Nek silakan duduk. Itu enggak kena. Tapi kalau saudara berdiri di dalam sebuah liturgi ibadah, itu ekspresi mengagumi Tuhan dan Tuhan terima itu. Saudara menyadari Allah menerima perasaan kagumku dan aku nggak ngerti gimana ekspresikannya selain berdiri ini atau mengikuti liturginya. Saya kagum kalimat Jonathan Edwards yang mengatakan bahwa ketika Kristus dikhotbahkan, sang pengkhotbah itu sedang doksologi, sedang memuji Kristus. Itu saya pegang ya, pertama kali saya baca waktu saya praktek di Bintaro, sampai itu saya pegang. Setiap kali khotbah saya sedang memuji Tuhanku dan itu menyenangkan sekali. Itu aspek yang indah. Jadi ya ada kerinduan yang hanya bisa diekspresikan lewat ibadah. Jadi bukan gimana ini dorongan bisa dipakai untuk beribadah. Bukan dorongan beribadah, tapi dorongan untuk mengatakan Allah mengagumkan. Ini yang dikatakan di Mazmur 29. Di bumi orang berseru, hormat di baitnya. Saya udah gak tahan pengen bilang hormat dengan cara yang pantas. Cara yang pantas itu di mana? Di ibadah.
Nah, maka kita memuji Tuhan itu sebagai ekspresi kita. Misalnya, mari datang sembah Sang Raja. Mari datang sembah Sang Raja. Ini pujian yang kita panjatkan dengan perasaan kagum, karena kekagumannya sudah ditumpuk-tumpuk di hari-hari sebelumnya. Begitu juga perasaan takut. Saudara, yang menakutkan dari pandemi COVID ini sebenarnya ya menakutkan atau enggak juga enggak terlalu, saya enggak tahu ya apakah itu menakutkan sampai gimana. Tapi enggak ada kesan segera yang bikin kita mau sujud. Kecuali itu kena ke saudara dan saya kan. Tapi ada banyak hal lain, misalnya simpel lah, melihat langit. Ini yang Pascal tawarkan. Saudara lihat langit langsung rasa kecil banget. Saudara ada atau enggak, itu enggak masalah sebenarnya, enggak penting. Lain dengan langit ya, langit nggak ada aneh, sesuatu yang menakjubkan. Langit itu menakjubkan dan alam itu menakjubkan, dan saudara akan sadar, we are nothing. Yang bikin kita berharga itu apa ya? Ini membuat kita sadar kalau kita dicintai Tuhan, itu membuat kita kagum kepada Dia. Jadi ini gabungan indah antara fear dan juga perasaan dicintai. Nah, ini jadi sesuatu yang mau kita ekspresikan. Tuhan, terima kasih Tuhan pedulikan saya. Ada satu kalimat yang keluar ketika saya nonton sebuah film tentang perang, kondisi perang. Satu orang komentar gini, so many bodies, begitu banyak mayat berhamparan. Perang begitu mengerikan, begitu banyak mayat. Lalu temannya mengatakan, so mayat adalah kita. Suatu saat kita juga di situ. Saya nggak ngerti kenapa bilang ini sesuatu yang aneh. Ini normal, semua orang akan mati. Yang satu katanya negatif, semua orang akan mati. Yang satu positif, harusnya manusia nggak begini. Tapi kalau kita pikir-pikir yang negatif, yang benar, memang kita akan mati kok. Kalau lihat ada mayat, kita mengatakan, sayang sekali dia harus meninggal. Loh, kok sayang? Semua orang juga akan mati kan? Kita ini begitu singkat, kita ini adalah, kalau pakai istilah Pak Yadi yang cukup provokatif, kita ini adalah calon bangkai. Itu calon bangkai. Kita ini cuma calon bangkai, saudara bilang, aku orang penting. Enggak, lu calon bangkai. Itu fakta, mau pahit terserah, mau jadi pesimis terserah, itu fakta kok, saudara nggak bisa menghindar. Lalu ketika kita sadar kita ini cuma calon bangkai, kita jadi heran, kok kita dicintai? Profesor Samuel Link pernah mengatakan kalimat yang sama, tapi dia pakai bahasa yang lain. Kita ini adalah daging yang sementara bisa gerak. Nanti sementara kita jadi daging yang udah nggak bisa gerak lagi. Sementara kita adalah daging yang bisa gerak, tapi dia mengatakan, tapi God loves us so much. Daging yang cuma sementara bisa gerak, sebentar lagi mati. Kok dicintai Tuhan? Itu buat kita rasa aman, membuat kita merasa hangat. Calon bangkai ini dicintai oleh Tuhan. Nah itu membuat kita kagum, ingin mengatakan, Tuhan, aku ingin bersyukur padamu. Gimana caranya? Saudara pribadi bersyukur boleh, tapi harus ada sebuah tempat yang memang tempatnya gitu kan. Segalanya ada tempatnya kok, termasuk memuji Tuhan. Nah ini yang kita ingin nikmati di dalam ibadah. Jadi kita digerakkan mau ibadah. Itu kira-kira yang dimaksudkan. Semoga menjawab. Ada pertanyaan lain? Sudah ya. Oke, kalau begitu kita akan segera masuk ke dalam kelompok. Silakan ya saudara ekspresikan apa yang saudara anggap penting untuk saudara sharingkan. Jadi saya nggak kasih pertanyaan. Silakan saudara sharingkan poin satu aja masing-masing apa yang saudara rasa penting. Atau pemimpin kelompok boleh berkreasi, mau punya pertanyaan lain juga silakan. Intinya adalah menggerakkan untuk saling berbagi atau saling mendoakan atau apapun untuk kita makin mengagumi Tuhan. Baik, mari kita doakan diskusi grup kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan diskusi kelompok kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong kami makin akrab, makin mengenal, dan makin ada ikatan mengasihi karena Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, sebelum kita masuk ke dalam breakout room, saya mau ingatkan bahwa Sabtu depan kita tidak ada P3R ya, karena ada seminar dari pusat mengenai penggembalaan di tengah pandemi, dan harap kita bisa konsentrasi untuk ikut sehingga kita habiskan atau gunakan waktu yang mungkin kalau dua-dua ada P3R dan acara ini akan menghabiskan waktu saudara. Jadi kita konsentrasi ke ikut pembinaan ini, dan Sabtu depan lagi baru kita akan lanjutkan. Oke, Tuhan memberkati.